Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri dengan NIM 2208301190. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gempa getaran bebas. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan gempa getaran bebas? Nah, gempa getaran bebas adalah jenis gempa yang terjadi akibat osilasi atau getaran alami bumi setelah gempa utama atau peristiwa besar lainnya. Nah, seperti letusan gunung berapi atau pergeseran tektonik. Nah, getaran bebas terjadi tanpa adanya gaya eksternal tambahan, dan seringkali berupa gelombang seismik yang terus berkelanjutan karena sifat elastis bumi. Nah, secara sederhana, getaran bebas bisa diibaratkan seperti getaran lonceng saat dipukul. Meskipun pukulannya awalnya sudah berhenti, namun lonceng masih bergetar untuk beberapa waktu sebelum akhirnya mereda. Contoh lain dari getaran bebas yaitu eh, senar gitar. Nah, ketika senar gitar ini dipetik, maka senar akan bergetar sendiri hingga akhirnya berhenti sendiri karena kehilangan energi. Begitupun dengan ayunan yang didorong, seperti ini contohnya, ayunan, anggaplah ini ayunan, kemudian ayunan didorong dan dibiarkan bergerak sendiri sampai berhenti. Nah, itu adalah contoh getaran bebas. Anggaplah ini bergerak sendiri dan akhirnya berhenti sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh getaran bebas. Kemudian untuk frekuensi natural atau frekuensi alami. Nah, frekuensi alami ini adalah frekuensi yang dimana suatu sistem bergetar secara alami setelah mendapatkan gangguan awal. Seperti pada getaran bebas tadi. Nah, salah satu contohnya itu seperti ayunan yang tadi saya contohkan tanpa adanya ini yang mendapatkan gangguan awal. Nah, yang ini adalah gangguan awalnya. Nah, tanpa adanya gaya dari luar yang terus-menerus bekerja. Tanpa adanya gaya dari luar yang terus-menerus bekerja. Ini adalah gangguan awalnya yang bergetar secara alami hingga berhenti sendiri. Begitupun dengan eh, sinar gitar. Kalau misalnya ini sinar gitar, kita petik, cuma ini terlalu ini mungkin ini bisa jadi salah satu contoh. Cuma ini tidak bisa seperti sinar gitar. Nah, kalau kita petik maka getarannya sampai berhenti sendiri. Kemudian untuk periode natural. Nah, periode natural ini atau periode alami adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk menyelesaikan satu siklus getaran penuh pada frekuensi natural, tanpa adanya gaya dari luar yang terus-menerus bekerja. Kemudian periode ini berkaitan dengan frekuensi natural melalui rumus T sama dengan 1/F, yang dimana T adalah periode natural dan F ada frekuensi natural. Nah, contohnya sama seperti dengan ayunan anak-anak yang saya contohkan pada sebelumnya. Ini apabila begini, ini ada gangguan awalnya. Kemudian di sini, kemudian kembali lagi sini, maka itu adalah satu periode penuh tanpa gangguan, tanpa adanya gaya yang terus bekerja tuh. Ini.
Nah, ini satu, satu. Kalau begini, satu, satu, dua, tiga, empat. Nah, eh, apabila anggaplah ini ayunan, apabila ayunan ini berayun bolak-balik dalam 2 detik atau dalam 3 detik, 3 detik atau 2 detik untuk satu siklus penuh, maka periode naturalnya adalah anggaplah ini kembali. Nah, kembali dari sini dari sini ke sini adalah 2 detik, maka periode naturalnya adalah 2 detik. Kalaupun 3, maka 3 detik. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang gempa getaran bebas, kemudian frekuensi natural, dan periode natural. Demikianlah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.